sisi juga saya ngerasa kalau di medsos itu udah benar-benar pilihan terakhir. Kalau misalkan benar-benar aduh gue mau curhat sama siapa ya, jangan sampai gue gara-gara gue ginian gue lagi lukain diri sendiri atau gue bunuh diri kan. Halo sahabat, kembali lagi di channel Poya bersama gue Yaswa. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang mana dia adalah seorang fotografer yang gue kenal di komunitas. Sebenarnya kalau bukan Ridwan. Halo Wan. Halo. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sibukan lo apa Wan? Selain fotografi? Kalau gue sih sebetulnya juga lagi sibuk kuliah juga ya. Terus juga bantu usaha orang tua juga. Di mana usaha lo? Di kampung di Makassar. Ada di satu daerah namanya Bone. Di bidang apa? Dia banyak di bidang properti ada di ini juga F&B. Dia buka semacam kafe. Iya. Gue kalau nggak salah gue tuh pernah kenal lu itu pas dulu tuh di salah satu komunitas di Kota Tua ya, lu ngundang Baby Margareta ya? Iya betul. Itu pas acara apaan tuh? Itu tuh waktu itu kebetulan itu lagi itu kan waktu itu gue awalnya itu cuman sekedar gue mau party aja karena kebetulan waktu itu ulang tahun. Oh, ulang tahun lo yang berapa? Waktu itu sih yang ke-18. Oh, dirayain tuh ya? Iya. Cuman waktu itu juga kebetulan pas banget tiba-tiba ada komunitas dari Depok tiba-tiba ngajak mau gabung. Akhirnya nama eventnya dirubah waktu itu. Ya, event ini apa ulang tahun? Iya, jadi kayak ada semakin jadi roadshow komunitas gitu. Iya, itu gila sih sampai ngundang Baby Margareta cuy. Anjay. Ini banget ya, sultan kalau kata mas sekarang sih sultan banget. Saat itu mungkin iya. Saat itu kan lo emang lagi kalau waktu itu alhamdulillah sih memang lagi naik banget ya, karena waktu itu juga orang tua juga lagi jaya. Lagi berjaya waktu itu. Jadi kesampaian undang baby sama adeknya pula gitu kan. Bisa berarti? Chan. Oh iya Chan, iya gue gila itu anjing nih orang siapa nih sampai ngundang Baby Margareta di acara ulang tahunnya anjay gila. Datang ya nyokap bokap ya, nenek lo ya? Iya, nenek almarhum. Oh dia almarhum? Iya udah almarhum. Gila, dia itu di Kota Tua pas tahun berapa itu? Itu kalau nggak 2016, itu kan waktu itu 18, 2000 berarti pas saya lahir 98 berarti tambah 18 jadi sekitar tahun 2016. Oh 2016 ya? Iya. Oh, udah cukup lama sih ya. Tapi lo sempet vakum ya? Iya, jadi waktu beberapa saat setelah itu gue sempat vakum karena kan waktu itu gue juga masih SMA, gue fokus buat ujian nasional. Waktu itu kan masih ada UN tuh. Terus kan, iya kan, terus juga waktu itu masih awal masih jadi mahasiswa gitu. Jadi sempat vakum. Lu vakumnya kenapa itu? Emang karena pada saat ujian? Karena pada saat itu juga mungkin kalau saya bilang ya, maksudnya agak kurang membadai juga kalau saya mau lanjut foto, ntar yang ada malah keterusan dan lingkungan sekolahnya ditinggal gitu. Soalnya waktu itu waktu awal gabung itu juga hampir sering bolos gitu. Sering bolos sih sumpah. Dulu bantu event itu akhirnya yang saya korbankan tuh waktu sekolah gitu. Makanya akhirnya pada saat waktu itu memutuskan ya udahlah vakum dulu, nanti kita ketemu lagi gitu. Akhirnya ketika balik lagi saya buktikan nih lulus. Jadi lu pas lu balik lagi ke dunia fotografer ketika lu udah lulus SMA. Tapi lu sempet gak sih pada saat lu sempet berhenti vakum sama dunia fotografer, kamera sempet jual? Enggak sih alhamdulillah, cuman disimpan aja. Dulu kamera apa? Kalau kamera pertama gue tuh Canon bang. Oh Canon berapa dia? Canon 650. Gila tahun itu
masih Itu- digit 3 ya, lumayan sih. Iya, ya tapi lumayan lah. Gitu. Nah yang pas ketika lo balik lagi itu di tahun berapa? Gue tuh 2017 itu gue sempet balik bentar, vakum lagi karena Oh iya dah. iya karena kan gue kuliah di sisi lain gue juga bantu usaha orang tua gitu buat gue bantu orang juga terus dan waktu itu juga orang tua juga agak sempet drop gitu. Oh. Makanya akhirnya memutuskan ya udahlah bantuin orang tua dulu. Berarti lo pas dibantuin kerjaan orang tua lo di daerah sana, di luar kota? Ada yang di sini juga kok. Oh ada yang lo pegang di sini? Enggak, maksudnya punya orang tua juga tapi dia megang juga di Bogor. Iya maksudnya kan perusahaan orang tua kan di luar Pulau Jawa kan. Nah terus yang lo pegang itu di daerah Bogor. Iya, enggak. Sebenarnya orang tua tuh kadang suka bolak-balik bang. Jadi kadang di sini di Ujung Pandang, Makassar, kadang di Jakarta. Jadi nggak nentu dia. Iya. Nah pas lo balik itu lo motret apaan? Kan kalau yang gue tahu kan model kan? Iya, pas gue pertama kali balik itu, sebenarnya itu gue balik itu karena sebenarnya gue ada mata kuliah fotografi dan ketika itu gue akhirnya ada satu saat tertentu gue mikir tentang loh, ini kuliah fotografi, oh iya dulu gue sempat moto akhirnya begitu gue ada dapet mata kuliah itu gue langsung kontak tuh teman-teman di komunitas itu, gue kontak langsung gue bilang gue datang lagi deh gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, maksudnya mereka kan biasanya kan yang saya alasan saya kenal vakum tuh biasanya kalau orang lama nggak ketemu itu biasa dikucilkan. Tapi kalau ketika saya balik dia alhamdulillah, maksudnya masih pada nganggap keluarga gitu kan, terus masih pada welcome, nggak ada yang pilih kasih, nggak ada. Ya, alhamdulillah, maksudnya yang penting ini pesan buat temen-temen juga, kalau misalkan memang merasa dikucilkan ya udahlah, maksudnya biarin, nanti waktu tinggal masalah waktu aja kok gitu. Yang penting teman-teman juga jangan merasa minder aja. Yang penting percaya sama diri lo sendiri. Kalau lo tuh bagian dari keluarga mereka gitu. Meskipun dalam satu sisi lo udah lama nggak nongol nih. Iya. Untungnya mereka welcome lah, terima lo. Alhamdulillah. Nah, yang kita flashback. Lo pernah minder? Pernah gue sebenarnya. Dulu gue pernah minder karena ketika awal gue ketika awal gue fokus di foto itu, gue nggak kenal siapa-siapa. Boro-boro gue kenal siapa-siapa, ya kan? Ya orang masih bocah, maksudnya saya tuh awal terjun ke komunitas itu umur 17. Umur 17 kan biasalah ABG ya gitu kan. Belum punya apa-apa, pengalaman nol, ya kan? Cuman punya modal, cuman punya Gear kamera sama mobil, jadi bisa kemana-mana. Jadi fleksibel, kalau anak ngajak kemana-mana ikut gitu. Nah terus ketika itu ada yang bilang, Wan, lu kalau mau berhasil itu kunci cuma satu, jangan minder, udah itu aja. Dan akhirnya gue berusaha tuh, maksud gue ketika gue coba ikut terus sama komunitas itu, ikut terus dan akhirnya sempet ikut ya kan, sempet terjalin beberapa relasi, vakum. Nah begitu gue balik lagi, gue benar-benar ikut yang ikut terus, jadilah gue sekarang gitu. Selain lu suka sama dunia fotografi, lu suka nulis juga? Soalnya gue lihat dari cara lu untuk di media sosial, kadang kan lu suka curhat tuh di media sosial tuh. Gue ngeliat lu tulisannya cukup lumayan bagus. Sebenarnya nggak hobi nulis Kak, maksudnya cuman pengen kayak ngobrol aja gitu loh. Apa emang lo nggak ada tempat untuk ngobrol, atau lo emang nggak punya teman untuk orang yang lo percaya? Lebih kedua-duanya sih. Jadi kayak di satu sisi, maksudnya teman ngobrol ada, cuman maksudnya bisa dihitung jari, dan mungkin dia nggak selalu available karena kesibukan dia. Dan tapi kadang-kadang juga suka ngobrol, misalnya ngobrol dalam gitu. Tapi di lain sisi juga, saya ngerasa kalau di medsos itu udah benar-benar pilihan terakhir. Kalau misalkan benar-benar, aduh, gue mau curhat sama siapa ya, jangan sampai gue gara-gara gue ginian gue lagi lukain diri sendiri atau gue bunuh diri, karena gue sempat waktu itu. Itu ya, gue pernah baca itu, kayak lu pengen bener-bener nggak tahu kenapa lu kayak pasrah dengan keadaan. Gue udah benar-benar waktu itu
sebelum gue balik ke KFM lagi, gue udah benar-benar tuh yang namanya pasrah sama keadaan. Jadi waktu itu adalah ketika gue dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, gue cerita sedikit ya. Jadi waktu itu gue dihadapkan dengan dua pilihan antara, maksud gue mau lanjut kuliah atau gue mau kerja, maksudnya bantu nyokap gitu. Nah di satu sisi biaya kuliah gue waktu itu cukup mahal. Emang sebelumnya lu kuliah di mana? Gue di UI. Oh, jurusan? Gue di FISIP, di komunikasi. Itu udah semester berapa di UI? Waktu itu, waktu kejadian itu masuk semester 4. Oh, UI semesternya cukup lumayan gede ya? Iya, enggak, karena gue itu ngambil yang dual degree. Jadi lo dapat gelar sarjana di sini, tapi nanti lo dapat gelar di luar negeri. Oh, Gitu. itu yang lo bimbang tuh ya? Iya, karena di satu sisi SPP cukup mahal, tapi di lain sisi juga ini gue tanggung jawab. Gue nggak mau tapi gue nggak mau ngebebani orang tua. Kesian. Akhirnya gue mengalami satu masa yang udah gue benar-benar down, nggak punya siapa-siapa, maksudnya teman nggak ada, ya kan, Keluarga lagi jatuh, jomblo, ya kan. Udah tuh akhirnya gue benar-benar, aduh gimana ya, gue harus ngapain gitu. Akhirnya gue datengin ke psikiater. Lu Datang gue. Terus? Itu apa? Enggak, lu pas lu datang ke psikiater apa yang lu dapetin pada hasilnya, apa yang lu dapet? Akhirnya gue bisa meluapkan semua masalah gue, maksudnya unek-unek gue, dikasih obat juga sih, sekalipun gue nggak terlalu mau ini obatnya ya, cepatnya bekerja, tapi ya mungkin dikit-dikit aja obatnya gitu, gue nggak mau minum banyak semua gitu. Dan terus gue lebih, psikiater bilang gini ke gue, lo kalau bisa lo ingat-ingat lagi siapa-siapa aja yang udah pernah bantuin lo. Itu yang menjadi titik balik yang menjadikan gue seperti sekarang. So gue sekarang tuh lebih ke semua orang tuh kayak gue nggak bisa pilih-pilih. Emang dulu pilih-pilih lu? Kalau gue dulu itu berteman itu maunya yang satu pemikiran, satu dalam artian yang mau benar akrab kayak gitu. Tapi kalau sekarang ada orang kesulitan, misalkan orang kesulitan dalam hal apa, misalkan gue berusaha mau bantu mereka sebisa gue, maksud gue dengan harapan beban mereka tuh bisa lebih teringankan aja. Iya, karena lu punya satu sisi di mana lu ngerasain apa yang mereka Iya, rasain. dari sini maksudnya sejak kejadian itu gue merasa demikian. Dan yang lebih ini lagi adalah, dan gue benar-benar berteman akrab. Kalau berteman akrab benar-benar kayak keluarga, nah itu udah Apa, pengurangan atau ada semangat gitu loh. oh, ada semangat Gitu. Nah, yang pas lu ke psikiater nih, nah pas dari psikiater bilang bahwa lu harus mencari orang-orang yang dulu nolongin lu. Itu maksudnya gimana? Jadi gue inget-inget lagi di dalam hidup gue ini, ketika gue susah, maksudnya dulu ketika gue masuk gue nggak seneng gitu, maksudnya ketika gue mau dijahatin orang, gue inget lagi, maksud gue dulu jujur aja, gue sama orang tua gue jujur emang sering berantem ya, karena memang kita punya perbedaan pendapat ya, mungkin kita kurang komunikasi aja, atau juga kita sibuk masing-masing gitu. Jadi akhirnya agak rusak gitu hubungan sama orang tua. Terus waktu itu kan juga posisinya di vakum tadi yang dibilang dari komunitas itu. Karena jujur aja kalau di komunitas itu gue itu kayak udah dianggap anak bang. Jadi kayak udah kenal mereka mereka udah kenal sama orang tua gue, apalagi menyokap. Ya kan, tau kan waktu acara Bibi Margaret kan datang dia. Iya, gue tahu. Iya, mungkin ketika lo lagi ngedrop, keluarga lagi ngedrop, kalau lo juga nggak jauh dari teman-teman lo, mungkin lo nggak punya berpikiran jahat terhadap diri lo ya? Enggak, nggak ada sih. Cuman waktu itu emang posisinya benar-benar stuck, teman juga pada ngejauhin karena kayak gue terlalu sibuk kerja. Maksud gue kayak nggak ada waktu buat teman-teman. Ada teman waktu itu akrab banget sama gue, cuman kita waktu itu pernah ngadepin satu masalah jadi selek. Oh, cuman gara-gara satu masalah akhirnya Selek-selekan dulu. Ya, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang balik lagi. Udah alhamdulillah. Udah maksudnya udah lebih terjalin aja kekeluargaan kita gitu. Nah sekarang kan lu udah semua sudah lu lewatin nih. Ya. Nah, yang sekarang mau lu lakuin apa tuh?
Kayak misalkan apa lu terjun lagi ke dunia fotografi lagi untuk saat ini atau lu nerusin kuliah lagi? Kalau sekarang ini gue balance. Ketika di saat apa, tapi kalau sekarang sih sebenarnya condong ke kuliah sebenarnya ya. Cuman kalau masalah dia fotografi gue juga mau tetap lanjutin karena gue merasa dengan apa yang gue punya sekarang ini udah jadi modal, maksudnya modal paling fundamental, maksudnya yang paling esensial gitu. Nah, saya waktu tahun lalu ulang tahun alhamdulillah gue dikasih kamera gitu, ini dan kasih ini itu, ya, alhamdulillah. Oh, udah sedikit-sedikit ekonomi udah membaik lah. Udah mulai membaik, apalagi ketika pandemi kemarin justru orang tua malah dapat proyek. Oh, alhamdulillah ya. Berarti sebenarnya ada di satu sisi adalah ketika ada masa pandemi kayak gini, ada satu sisi yang ekonominya langsung jatuh, ada satu sisi yang naik. Salah satunya lo ya contohnya. Ya tapi gue sih nggak merasa nggak naik juga. Tapi sekarang paradigma gue adalah ketika ekonomi gue naik, gue merasa ekonomi gue naik, gue ngeliat ke bawah, gue nggak ngeliat ke atas. Makanya gue nggak serta merta ketika gue di atas gue kayak apa gitu, enggak. Gue tetap, maksudnya kita semua juga sama susah. Kita ya udahlah, misalnya yang kaya belajar dari yang susah bisa ngobrol sama orang kaya. Misalnya jadi tempat bernaung gitu. Tapi lu tipikal orang yang ini gak, ketika lu dari posisi yang sekarang, berarti lu kan ini tuh berteman dengan siapapun. Dulu lu milih-milih termasuk ya? Kalau dulu itu karena karena memang lingkup gue kan mungkin di lingkungan sekolah aja gitu ya. Jadi kayak gue lebih bisa milih. Karena kan kalau sekarang ini lingkupnya lebih luas, lebih ke mana masyarakat umum apa segala macam. Dan juga ketika gue pikir kayak gue milih teman, sebenarnya milih, cuman kayak ya pasti milih lah ya. Ya pasti milih itu. Karena jujurnya kalau teman itu sebenarnya harus milih. Nggak boleh enggak. Karena bisa aja kalau misalkan lu udah berteman sama dia tiba-tiba dia nusuk di belakang kan nggak lucu. Apalagi zaman sekarang kayak gini. Iya. Zamannya toksik nggak sih? Iya benar. Wan, lu kalau pertama kali lu ikut anting, lu pernah ikut anting apa, Wan? Ada nggak sih pas ketika lu ikut anting nih? Ada nggak model-model yang berusaha untuk ngedeketin lo atau lu yang berusaha deketin model? Kalau gue sih sebenarnya gini ya, kalau deketin model sih sebenarnya nggak mau serta merta deketin dia, maksudnya cuma karena baper. Enggak, maksud gue deketin tuh lebih ke konteks bagaimana gue sama dia itu temannya itu bukan sekedar FG dan model, tapi dalam hal persaudaraan. Itulah yang selalu gue tanamkan dari dulu ketika awal gue masuk dunia fotografi itu. Karena banyak kan orang zaman sekarang, apalagi FG zaman sekarang itu cuman sebatas FG model terus baperan apa segala macem. Enggak, kalau gue enggak begitu. Yang penting kita bangun hubungan satu sama lain, ya udah kita bersaudara, kita semua saudara. Maksudnya saudara, terus juga kita berarti di sisi lain FG model dapat, di sisi lain lu juga punya hubungan sosial sama dia. Enggak serta merta hubungan lu tuh hubungan ekonomis, enggak. Iya, berarti intinya lu ketika lu berteman sama model, lu nggak baper gitu ya, nggak sih baper ya. Karena kalau baper kan ya baper tuh manusiawi ya kan? Iya. Cuman ya seenggaknya kalau worst case nya misalkan model dapet cowok atau udah nikah kan yang sakit lu sendiri. Ya, lo bermain dengan api deh tadi dia nikah. Iya, makanya. Tapi pernah Wan? Lu pernah baper sama seseorang? Sama model maksudnya? Ada sih. Cuman mungkin udah modelnya juga udah nggak tahu kemana gitu. Ya mungkin tahun berapa sih itu? 2016 itu. Oh, pas tahun 2016 itu. Iya, kan gue itu lagi aktif-aktifnya itu 2016. Nah, itu awal gue gabung di komunitas dan gue aktif itu 2016 gitu. Oke nih, kan lu tadi kuliah model, FG sekali. Nah, selain itu kesibukan lu apa sekarang untuk saat ini? Ya mungkin itu aja sih, maksudnya kan terus juga kayak lu ikut satu organisasi? Bukan organisasi sih, gue lebih ke kayak sekarang ini
karena gue melihat situasi Indonesia, apalagi perekonomian, apalagi kota-kota kecil, kota besar itu udah mulai agak carut-carut ya. Gua akhirnya memutuskan ya udah, gue ada satu perkumpulan organisasi yang dia itu ya selain kita selain ya kegiatannya itu kita berbagi, maksudnya kita saling meringankan aja. Jadi istilahnya rakyat bantu rakyat gitu. Maksud gue ya gue nggak menyalahkan siapa-siapa ya, mungkin ya kalian semua bisa ini sendiri lah gitu. Bisa tahu sendiri lah. Cuman seenggaknya kita di saat seperti ini, maksud saya itu cobalah, maksudnya kita lihat ke bawah dulu gitu. Dan akhirnya apa yang gue lakuin itu gue kumpulin tuh donasi kumpulin belum kemarin Januari kita alhamdulillah kita nyalurin ke bencana banjir. Oh gitu, iya. Kemarin emang banyak banget bencana tuh. Iya. Lo nyari dana itu lewat apa, media sosial atau lo datang gue di medsos dan di medsos tuh satu, kedua gue ngomong secara langsung ketika gue lagi berkumpul sama orang, gue ngomong langsung gitu kan. Terus yang ketiga, ketika waktu bulan lalu ada event apa itu kalau nggak salah ya kan, eventnya ada komunitas gue juga yang itu. Oh, lo yang bikin komunitas, lo yang bikin acara eventnya? Ya bukan gue yang bikin, ya tau kan yang punya komunitas gue yang tadi. Oh, oke. Ya bulan lalu ada event, mereka itu tanpa diminta, mereka tiba-tiba bilang sama gue gini, Wan ini ada ini kita kumpulin donasi segini, ini kita iseng kumpulin aja, tolong lu salurin. Oh ya udah. Oh, yang lu share ke Facebook lu ya? Iya betul ya bang. Yang di mana sih, di Bali ya? Ya jadi karena Bali itu banyak, Bali mungkin Anda lihat di berita udah mulai bangkit, padahal itu omong kosong. Oh gitu. Ternyata faktanya bahwa banyak yang orang-orang di sana itu sebenarnya masih sulit karena ya gimana sih, pariwisata mati karena asal Anda tahu 95% rakyat Bali itu hidup dari pariwisata. Iya, karena wisata di sana emang iya, ini apalagi kota Balinya. Iya, Bali dan pasar. Pokoknya dari sekitar situ Bali, bukan daerah-daerah Bali gitu. Iya sih, sangat ya enggak selama bukan cuma Bali sih sebenarnya. Iya, nggak cuma Bali lah, mungkin banyak daerah-daerah lain juga terdampak. Cuman kalau kebetulan aja kalau tim saya ini memang lagi di Bali. Jadi kita belum ke daerah-daerah lain. Berarti cukup banyak ya? Apanya? Apa anggotanya? Apa emang yang di Jakarta cuma sebenarnya kita itu timnya itu kita tersebar di berbagai wilayah di Indonesia karena kan si yang punya ini kan dia udah sejak bulan Agustus 2020 itu dia udah keliling-keliling. Kita selain kita lakukan kegiatan sosial segala macam, kita juga ngasih tahu teman-teman juga kalau kalau penanganan COVID itu bisa dengan cara kita sendiri, nggak mesti selalu dengan apa yang disarankan gitu. Maksudnya kita ikutin saran mereka, ya itu ikutin udah pasti ikutin ya. yang Cuman pemerintah. kita tetap maksudnya jangan terlalu ngandalkan mereka, karena kalau kita ngandalkan mereka ya kita nggak tahu kan, berharap sama orang ujung-ujungnya tahu sendiri lah ya. Karena tugas pemerintah juga udah cukup betul. dahsyat juga untuk memerangi COVID cukup. kan. Nah itu tugas kita juga. Nah makanya, itu gue mau bahas banget. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, nanti teman bisa langsung tanya gue pribadi aja. Oh iya, sorry nih sebelum terakhir, sorry IG lo? Oh ya, jangan tahu buat teman-teman, IG gue di @rdwnrahadian. Ya. Lo ada komunitas, lo ada channel YouTube? Ada di KFM Update. Oh iya. Nih Iwan, nih terakhir ya. Rencana lu tahun ini apa tahun yang ini mau lo? Yang gue lakuin? Maksudnya? Iya, ada nggak lu rencana di tahun ini apa yang mau lo perbuat? Selain yang tadi lu sebut. Iya. Kalau tahun ini goals gue sebenarnya nggak terlalu, maksudnya gue nggak mau terlalu matok goals sih, karena kebanyakan orang itu matok goals itu, dan kalau nggak dapet ujungnya tahun depannya matok goals lagi, ya terus aja apa yang nggak dapet gitu, nggak bakal dapet. Kalau gue maksudnya kalau gue tujuan gue sederhana, mungkin lebih ke bagaimana gue bisa menjadi
bisa maksudnya bermanfaat dan banyak orang yang kebantu dengan tangan gue. Bukannya gue nggak mau menyombongkan diri ya, cuman kita harus paham bahwa we're human, kita manusia kok, maksudnya karena ketika gue perhatiin itu orang-orang itu kayak sekarang ini lebih cenderung ke mereka fokus ke diri masing-masing gitu. Mereka kayak nggak mempedulikan orang-orang sekitar. Bahkan ada loh teman saya yang saking sayanya tuh terlalu peka dengan lingkungan sekitar, sampai ngatain saya, dia bilang, lu urusin diri sendiri, lu ngapain urusin orang lain. Ini pesan buat teman-teman ya, maksudnya kita manusia, mesti jangan beranggapan bahwa lingkungan sekitar itu harus kita abaikan. Enggak, kita harus perhatikan juga. Karena dengan kita merhatiin lingkungan sekitar itu pasti kayak itu baliknya bukan ke mereka, itu bukan buat mereka tapi buat diri kita. Ya selagi lo peduli sama lingkungan, pasti lingkungan akan peduli sama lo. Karena dampaknya tuh cuma buat mereka, bukan buat mereka kok sebenarnya, bukan buat yang orang-orang gimana, tapi buat diri kita kok. Maksudnya nanti dengan kita merubah perilaku kita, dengan kita merubah reaksi kita terhadap apapun yang terjadi di kehidupan kita, itu pasti lama-lama efeknya akan kembali ke kita sendiri gitu. Jadi intinya kalau untuk tahun ini sederhana aja, gue nggak mau terlalu fokus di karir gue sebagai fotografer, ya kan. Di kuliah juga yang penting gue selesaikan aja, tamatin aja kuliah gue gitu kan. Yang penting intinya bagaimana adalah bisa menjadi manfaat, ya kan. Maksudnya bermanfaat buat orang banyak dan banyak orang yang terbantu dengan ilmu atau dengan apa-apa yang gue berikan kepada mereka. Karena kembali lagi, tapi ya semua itu ya tidak terlepas maksudnya dari bantuan teman-teman sebaya, kan banyak kan teman-teman yang support apa yang saya jalani sekarang ini. Alhamdulillah komunitasnya juga sudah support juga, dan alhamdulillah sempat dapat dukungan, terus juga maksudnya udah mulai banyak yang akhirnya bertanya gitu kan. Itu sih. Oke Dewan, thank you banget lo udah datang. Iya, sama-sama. Dia datang dan mau ngobrol di channel gue ya. Oh iya. Buat teman-teman, thank you juga yang pernah nonton. Gimana? Sukses juga buat Bang Alsafa nih. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dapat updatean tentang Bang Alsafa ini, langsung subscribe aja di channel apa namanya? Yeshu Alsafa. Ya, langsung di subscribe aja teman-teman. Subscribe gratis kok, nggak bayar. Yoi. Nih buat teman-teman juga yang udah nonton video gua, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you. Oh iya, jangan lupa juga follow IG gue ya, yang tadi udah dikasih lihat. Oke. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu buat kita semuanya. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan.